Film ini diinspirasi dari kisah nyata bersetting di Lexington, Kentucky, menceritakan sebuah keluarga yang beranggotakan suami istri bernama Ben dan Lily. Mereka punya satu anak perempuan satu-satunya bernama Kale. Mereka tinggal di sebuah peternakan. Dulu peternakan mereka ini punya kuda, namun sekarang udah nggak ada satupun kuda yang ada di sana. Pagi itu Kale mencegat Ben ketika dia akan pergi bekerja. Ben udah berjanji membawanya ke tempat kerja, jadi Kale menagih janji ayahnya itu. Ben bekerja di arena pacuan kuda sebagai pelatih kuda. Kale sangat suka melihat kuda-kuda di situ, semenjak di peternakannya hanya menyisakan kandangnya saja. Di sana Kale bertemu dengan teman-teman Ben, yaitu Balon, seorang pengurus kuda di kandang, dan juga Manolin, seorang joki latihan. Sebelum pacuan kuda dimulai, adalah tugas Ben dan Balon memastikan kuda-kuda yang akan ikut pacuan harus dalam kondisi yang sehat. Waktu itu Ben memutuskan seekor kuda yang bernama Sonya disarankan untuk tidak ikut pacuan. Namun seorang pria bernama Palmer, pemilik dari kuda ini, menginginkan Sonya untuk ikut perlombaan. Dikarenakan seorang pangeran bernama Torik udah bertaruh untuk Sonya. Memang menurut dokter, Sonya dalam keadaan sehat, namun karena tingkah anehnya pagi itu, membuat Ben menyarankan dia nggak ikut hari ini. Namun apapun yang Ben katakan, Palmer tetap menyuruhnya untuk menurunkan Sonya di perlombaan karena itu bukan tugasnya Ben. Singkatnya, pacuan pun dimulai. Waktu itu Sonya bertarung dengan sengit. Semua orang berpikir dia akan menang seperti biasa, mengingat dia adalah juara bertahan. Namun siapa sangka, kecelakaan pun terjadi. Kale pun ikut Ben ke tengah lapangan. Dokter langsung bisa mengatakan kalau Sonya mengalami patah tulang. Ben pun menyuruh dokter untuk membawa Sonya kembali ke kandang. Sebenarnya, Sonya mau langsung disuntik mati. Namun Ben mau pemeriksaan X-ray terlebih dahulu. Palmer pun tetap menyalahkan Ben karena Ben yang membiarkan Sonya bertanding. Palmer pun mengatakan karir Sonya udah habis. Sesaat dia akan menandatangani persetujuan suntik mati, Ben pun merampas dokumen itu. Dia udah muak dengan Palmer karena Palmer nggak peduli tentang kuda ataupun manusia. Ben gak suka jika Palmer memanggil Balon dan Manolin dengan sebutan Meksiko. Palmer kemudian memecat Ben dan menyuruh Ben pergi membawa serta dua orang temannya itu. Palmer juga menolak memberikan Ben $9.000 gajinya. Malahan dia ingin membayar hanya $6.000. Ben pun kesal. Dia pun setuju, asalkan dia boleh membawa pulang Sonya. Palmer pun menghina Ben karena Ben bodoh banget mau menukarkan $3.000 hanya untuk kuda yang mati. Ketika sampai di rumah, Ben menyuruh Manolin untuk memanggil Pop, ayahnya Ben yang tinggal di rumah lain namun di tanah yang sama. Ketika Pop muncul, dia pun kesal karena dipanggil untuk mengurus kuda. Ben pun memohon pada ayahnya bahwa yang dia bawa adalah kuda yang tulang kakinya retak. Pop menyarankan untuk menyuntik mati saja. Namun Ben mengingatkan kalau dulu Pop juga pernah merawat kuda dengan masalah yang sama hingga dia sehat kembali. Namun itu puluhan tahun yang lalu. Lagi pula, kuda itu hanya bertahan beberapa tahun saja sampai akhirnya Pop menyuntik mati kuda tersebut. Ben pun akhirnya harus berjuang sendiri bersama Balon dan Manolin. Keesokan paginya, dokter hewan bernama Fleming mengatakan bahwa tulangnya Sonya retak namun tidak bergeser. Sonya bisa berjalan kembali namun mungkin nggak bisa berpacu lagi. Karena Manolin dan Balon gak punya pekerjaan, jadi mereka pun kerja dengan Ben. Mereka berdua bingung apa yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba Pop muncul. Mereka lalu membahas dari keturunan mana Sonya berasal. Ternyata Sonya merupakan keturunan dari kuda bernama Dreamcatcher, kuda yang memenangkan Piala Dunia di tahun 96 dan berhasil memenangkan $3 juta. Mereka pun merencanakan untuk menyembuhkan Sonya dan menjual anakannya nanti. Mendengarkan hal itu, Pop pun ingin membantu. Jadi mulai hari itu Sonya dirawat dan dilatih. Kale pun jadi semangat pulang ke rumah karena akhirnya dia punya kuda di peternakannya. Waktu itu Kale mencoba melihat Sonya lebih dekat, namun dia nggak sengaja terjatuh dan mengejutkan Sonya. Ben pun memarahi Kale. Dia ingin Kale mengerti bahwa Sonya bukanlah hewan peliharaan. Namun di malam itu, Kale keluar dari kamarnya, mengendap-endap keluar dari jendela kamarnya, lalu pergi ke dapur mengambil es krim dan pergi ke kandang. Dari luar kandang, dia pun melihat Sonya. Waktu itu Sonya malah seperti menginginkan es krim yang Kale makan. Jadi Kale pun memberikannya dan Sonya menghabiskannya dengan sekali makan. Kale lalu memberikan Sonya es krimnya yang lain. Malam itu Kale senang banget karena bisa akrab dengan Sonya.
Suatu hari Kel diajak oleh Manolin ke peternakan tempat dia bekerja. Sebagai joki latihan, Manolin sering melatih kuda-kuda milik orang. Manolin dulunya adalah pembalap, namun dia mengalami kecelakaan hingga diinjak oleh 3 kuda. Akibatnya 2 bahunya patah hingga ke tulang dadanya. Tulang rusuknya patah dan paru-parunya bocor. Makanya saat ini dia hanya melatih kuda saja sendirian di lintasan. Sementara itu setiap malam, Kel selalu datang untuk berbagi es krim dengan Sonya. Sisa-sisa stik es krim Kel kumpulkan di pinggir kandang. Suatu hari Kel menemui ayahnya di peternakan. Bisa dibilang hubungan ayah dan anak ini nggak terlalu dekat. Malahan Kel lebih dekat dengan Pop, kakeknya. Di situ Ben menceritakan kalau dulu peternakan mereka ini sangat indah. Pop punya beberapa kuda miliknya dan meraup untung dengan menjual anakan kuda. Namun saat-saat jaya sudah lewat. Saat ini hanya kuda yang sakit yang ada di kandang kuda mereka. Bulan demi bulan berlalu, perban dan plat besi di kakinya Sonya pun dilepas oleh Ben. Sonya udah bisa berdiri walau nggak bisa dalam waktu yang lama. Pagi itu Fleming mengambil sampel dari Sonya. Jika hasil pemeriksaan nggak ada masalah, maka dia bisa hamil. Ketika itu Kel ingin mengikuti Ben untuk bertemu dengan teman lamanya. Ben ingin mencari penjantan untuk Sonya. Sampailah mereka di sebuah peternakan kuda. Kel senang banget karena bisa melihat langsung kuda-kuda terkenal yang pernah memenangkan pertandingan. Kuda-kuda ini adalah milik Bill, temannya Pop. Bill pun kemudian memperlihatkan kuda pejantan yang akan dia pinjamkan. Kuda bernama Grand Slam. Ben pun senang banget, namun Ben salah kalau berpikir itu semua gratis. Bill meminta uang $15.000 dari harga normal $200.000. Dia bisa membantu Bill dengan memberikan harga teman. Tapi Bill nggak tahu kalau Ben lagi bangkrut. Jadi Grand Slam pun batal dibawa pulang. Kel pun menceritakan betapa gagahnya Grand Slam dari dekat. Bahkan Pop nggak pernah melihat kuda itu di depan matanya langsung. Kel sebenarnya punya minat yang besar untuk menunggangi kuda. Dia bisa aja diajari langsung oleh Pop, namun Ben melarangnya untuk hal itu. Pop pun kemudian menyuruh Kel memberikan sesuatu pada ayahnya. Sebuah kaleng kopi yang isinya adalah uang tabungannya. Ben pun gak terima Pop membantu. Namun Pop ingin Ben mengembangbiakan kudanya. Pop tetap memaksa Ben untuk mengambil uangnya karena Pop percaya Ben adalah orang yang berbakat dalam mengurus kuda. Pop juga ingin Ben kembali ke balapan, tidak hanya mengurus kuda saja. Ben pun berjanji akan mengembalikan uang Pop nanti. Ben menyusul Kel ke kandang. Dia mengatakan nama asli Sonya adalah Sonador. Dalam bahasa Spanyol, artinya dreamer atau sang pemimpi. Suatu malam, Ben menceritakan kalau Palmer mengajaknya bekerja lagi. Namun setelah apa yang dilakukan Palmer, Lily menyuruh Ben untuk mencari pekerjaan yang lain. Masalahnya, mereka punya hutang di bank dan properti mereka akan terancam disita. Pagi itu Ben menyuruh Balon untuk menghubungi Bill kembali karena mereka bisa membayar Grand Slam. Namun Fleming menyampaikan kabar buruk. Sonya nggak akan pernah bisa punya bayi alias mandul. Ben pun langsung stres karena nggak tahu lagi harus ngapain. Ben mulai berpikir membeli Sonya adalah sebuah kesalahan. Namun bagi Lily, Sonya mengembalikan keluarga mereka kembali. Udah lama Kel kehilangan sosok ayah, padahal dia sangat ingin sekali bersama Ben. Ben pun mengatakan, jika Kel nggak bersamanya malam itu, mungkin Ben akan membiarkan mereka menyuntik mati Sonya. Dan dia nggak akan kehilangan pekerjaannya. Mendengarkan hal itu, Kel pun sedih banget. Kel kemudian mengemasi barangnya dan memilih pergi ke kandang. Dia ingin mengajak Sonya pergi dari situ. Di saat yang sama Ben pun datang. Dia kaget melihat Kel di atas Sonya. Kel? Kel yang gak pernah naik kuda pastinya takut setengah mati dengan pengalaman pertamanya itu. Setelah mengantarkan Kel pulang, Manolin dan Balon menyampaikan kalau mereka mengikuti Sonya dengan mobil. Sonya memutari peternakan 4 kali dan kecepatannya gak menurun. Bahkan dia terlihat cukup kuat. Mereka pun kemudian membawa Sonya ke Fleming. Dan hasil pemeriksaan X-ray terbaru, tulang kaki Sonya sembuh. Sonya pun bisa kembali ke pacuan, namun semua tergantung pada Ben lagi. Sonya pun dibawa latihan lagi oleh Manolin. Sejarah pernah mencatat dulu juga pernah ada kuda yang bernasib sama dan berhasil melakukan comeback hingga juara lagi di pacuan. Ben berharap Sonya bisa comeback untuk merebut masa kejayaannya. Hari demi hari berlatih, catatan waktu Sonya atau Sonador kian bagus. Namun catatan waktunya nggak cukup untuk memenangkan pacuan di arena lamanya.
Pop pun menyarankan untuk mengikuti pacuan kuda kecil dulu untuk melatih insting bersaingnya. Namun masalahnya, Ben takut jika ada yang mengklaim Sonya. Tapi menurut Pop, gak akan ada yang mau membeli kuda dengan kaki yang patah. Akhirnya Ben pun mengikutkan kudanya kembali ke pacuan. Sonya menggunakan nama panjangnya, yaitu Sonador, untuk comeback pertamanya. Kakinya udah gak ada masalah. Sonador pun melaju dari posisi terakhir, merangkak ke posisi 3, dan itu cukup memuaskan untuk permulaan. Sebenarnya, dia bisa aja di posisi 2 jika joki mereka cukup berani. Malam itu mereka bisa membawa pulang $1.000, namun Ben kaget ketika Sonador diklaim dan terjual $15.000. Kel pun sedih karena hal tersebut. Ketika di rumah, Kel menangis di kandangnya Sonador. Ben meminta maaf karena dia nggak berniat menjual Sonador. Dia juga nggak tahu kalau ada yang mau membeli kuda mereka. Kel pun berusaha mengerti kalau ini adalah bisnis, namun dia masih nggak terima dengan semua ini. Ben tahu kalau anaknya udah terikat emosional dengan kudanya itu. Suatu malam, Ben menghadiri pertemuan orang tua murid. Para orang tua akan membacakan karya tulis dari anak mereka masing-masing. Waktu itu Ben pun membacakan karya tulis Kel di depan kelas. Kel menuliskan sebuah cerita fantasi tentang seorang raja dan kuda ajaib. Ketika membaca cerita tersebut, Ben tahu kalau cerita itu tentang Ben sendiri, keluarganya, dan juga Sonador. Ben jadi tahu apa yang dirasakan oleh Kel. Dia menyadari kesalahannya karena udah egois memikirkan tentang dirinya sendiri. Sepulangnya dari pertemuan itu, dia menemui Kel di kamarnya. Ben meminta maaf. Dia pun sadar betapa cintanya Kel pada dirinya. Seketika hubungan ayah dan anak ini pun hangat kembali. Suatu pagi Pop datang mengabari kalau ada yang mencari Ben. Dia pun mengatakan kalau baru aja membeli kambing dan Kel disuruh mengeluarkannya. Gak disangka yang datang bukan kambing, melainkan Sonador yang kembali ke rumah. Ben patungan dengan Pop mengklaim Sonador kembali. Gak hanya itu, Ben menyerahkan 51% kepemilikan Sonador atas nama Kel, 39% atas nama Pop, dan 10% untuk Manolin dan Balon, sehingga segala keputusan Sonador berada di tangannya Kel, dan Ben gak akan campur tangan dari semua ini. Mulai hari itu, Kel pun serius banget mengurus Sonador, mengatur jadwal latihannya, dan menentukan arah tujuan Sonador. Suatu malam, Kel mendatangi ayahnya. Kel mengatakan dia udah membaca semua riwayat perlombaan yang Sonador ikuti. Dia ingin Ben membantunya melatih Sonador supaya dia bisa kembali ke pacuan besar. Ben pun akhirnya bekerja untuk Kel dengan upah 15%. Karena hal itu, hubungan ayah dan anak ini pun makin erat karena sering melatih Sonador bersama. Singkatnya, ketika makan malam, Kel memberitahukan pacuan mana yang akan mereka ikuti dan dia pun memilih Manolin sebagai jokinya. Namun, pacuan yang Kel pilih adalah Breeder Stakes, pacuan level atas. Untuk bisa berpacu di sana, Sonador harus dipilih oleh hakim berdasarkan poin yang dia raih. Namun Ben adalah orang yang realistis. Dia tahu kalau Sonador gak akan dipilih. Namun Lily ingin Kel bermimpi, dan Lily memohon pada Ben untuk membantu Kel meraih impiannya semaksimal mungkin yang Sonador bisa lakukan. Ben pun menyetujui hal tersebut demi anaknya. Kel betul-betul serius. Dia bangun pagi-pagi sekali untuk melatih Sonador. Walau catatan waktunya gak memuaskan, Kel tetap optimis Sonador akan melayang nantinya. Singkatnya, pertemuan untuk ikut seleksi level dasar pun dilakukan. Seorang pangeran bernama Sadir, saudaranya pangeran Torik, gak bisa mendaftarkan kudanya karena poin kudanya gak cukup untuk ikut seleksi. Setelahnya, giliran Kel. Dia pun mendapatkan ejekan dari Palmer. Sebenarnya, Sonador gak bisa ikut karena poinnya gak cukup. Karena dispensasi cedera, Sonador pun bisa punya kesempatan. Namun untuk ikut butuh biaya yang besar sekali, yaitu $120.000 dan harus segera dilunasi sebelum Great Stakes dilaksanakan. Kel pun berjanji akan segera mengirimkannya sesegera mungkin. Hasil seleksi pun akan diumumkan besok jam 11 siang. Malam hari di kandang, Kel pun berdoa semoga mereka bisa terpilih untuk masuk ke dalam 14 kuda yang akan ikut bertanding di Breeder Stakes. Kel hanya ingin Ben optimis dengan kemampuan kuda mereka. Besoknya, hakim pun mengumumkan kuda-kuda yang akan bertanding. Sonador pun masuk menjadi kuda terakhir yang akan ikut pacuan. Sementara Pangeran Sadir harus rela nggak ikut pacuan tahun ini. Palmer pun ketar-ketir melihat Ben bisa ikut dalam pacuan. Jadi malam itu Palmer pun datang ke peternakannya Ben. Seperti biasa Palmer datang untuk menghina. Dia mengatakan Kel harus siap-siap kalau kuda betina yang kakinya patah ini akan finish di urutan terakhir. Namun Palmer pun datang menawarkan $20.000 untuk membawa Sonador pulang. Mendengarkan hal itu, dia pun diejek-ejek oleh mereka semua.
Palmer pun menaikkan tawaran menjadi $40.000. Namun Sonador bukanlah kuda Ben atau Pop. Cale dengan mantap menantang Palmer dengan mengatakan tidak. Palmer pun mengeluarkan cek sebesar $100.000 ditambah Ben bisa bekerja dengannya lagi. Namun Cale menolak tawaran tersebut. Think Elias Boy remembers what Sonya's butt looks like? Why? So it's gonna be seeing of her on race day. PR terbesar mereka saat ini adalah gimana caranya mencari sponsor yang bisa membiayai uang pendaftaran kejuaraan ini. Hari itu adalah hari terakhir mereka harus mendapatkan uangnya. Untuk menghibur Cale, Pop mengatakan ada balapan lain yang gak memerlukan biaya untuk diikuti. Cale bahkan menyuruh Manolin untuk berhenti menurunkan berat badannya karena mereka gak punya uang untuk ikut. Namun tiba-tiba Ben mengajak mereka berdua untuk pergi. Ternyata mereka diundang oleh Pangeran Sadir ke kediamannya. Ben pun menyuruh Cale untuk berbicara padanya nanti. Cale pun dengan berani meminta sponsor $120.000 untuk uang pendaftaran. Pangeran Sadir memang suka bersaing dengan saudaranya, yaitu Pangeran Torik. Ketika dia melihat keyakinan diri Cale, dia pun setuju. Malam hari, Ben mendatangi Pop. Dia masih nggak yakin Sonador bisa mengalahkan kuda lain. Namun Pop menyuruh Ben membawa Cale dan Sonador ke Breeders' Cup besok karena itulah impian dari semua pemilik kuda dan itu adalah impian semua ayah. Ben pun sadar bahwa ini bukan tentang kalah dan menang. Ben juga mengajak Pop untuk turut hadir di pertandingan nanti. Singkatnya di pertandingan, Cale meyakinkan Ben bahwa kuda mereka akan terbang. Ben udah menyelamatkan nyawanya dan Sonador akan balas budi di arena. Dia akan berlari untuk Ben. Ketika showcase, Palmer menyombongkan jagoannya yaitu Goliath Boys di depan wartawan. Dia tahu kudanya adalah penggertak, jadi dia pun mengajak kudanya untuk berfoto bersama Sonador. Ketegangan pun terjadi. Kedua kuda saling berdiri dan menyebabkan suasana riuh. Karena hal tersebut, Ben pun jadi takut hal yang sama terjadi pada Sonador di arena. Dia pun memerintahkan balon untuk membawa Sonador ke dalam. Namun Sonador menolak untuk masuk. Cale mengatakan seakan-akan Sonador ingin mengatakan kalau dia nggak takut dan siap untuk berlari, sehingga Ben pun memerintahkan Manolin untuk membawa Sonador ke arena. Pertandingan pun dimulai, kuda dimasukkan ke arena, transaksi uang taruhan pun juga dimulai. Semua orang memilih Goliath Boy, namun Ben memasang taruhan pada Sonador, kuda yang nggak diunggulkan. Artinya, jika Sonador menang maka Ben akan kaya mendadak. Goliath Boy pun melaju paling depan, sementara Sonador dia tertinggal di belakang. Saat bersenggolan dengan joki lain, kaki Manolin pun terlepas dari pelana. Beruntung dia dengan cepat kembali dan memasangnya sebelum dia terjatuh. Karena hal tadi, Sonador jadi tertinggal. Tapi Ben bahagia banget melihat Cale dan istrinya menikmati waktu mereka. Waktu masih banyak, pertandingan belum selesai. Sonador dari belakang tiba-tiba menjadi ancaman. Tiba-tiba aja dia berada di samping Goliath Boy. Pangeran Sadir pun memberikan selamat dari atas tribun. Cale dan Ben pun senang banget bahwa siapa sangka kuda yang akan disuntik mati kemarin bisa comeback dan menjadi juara. Film ini menggambarkan bagaimana Ben dan Cale menolak menyerah pada kuda yang dianggap nggak punya harapan untuk sembuh. Sama seperti mereka yang percaya pada keajaiban, kita juga harus berani bermimpi dan berjuang meski dunia meragukan kita. Camkan ini dalam hati, gak ada mimpi yang terlalu besar jika diperjuangkan dengan hati, keyakinan, dan kerja keras. Karena terkadang, keajaiban bukanlah soal keberuntungan, tetapi hasil dari keyakinan hati yang gak tergoyahkan. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.